Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin fasihil lisan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadirin wal hadirat serta pemirsa di mana saja berada yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama, yang tentunya para ulama tersebut adalah pewaris daripada Nabi kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam, yaitu kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa konsisten atau istiqamah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus berjuang, berpegang teguh kepada sunnah beliau di mana atau di tengah rusaknya keadaan zaman dan keadaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin fid dunya wal akhirah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin episode yang ke-11 kali ini. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa Thabit al-Banani an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man al-mu'minu qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Diriwayatkan dari Thabit al-Banani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna man al-mu'minu, tahukah kalian siapa orang yang beriman itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu, yaitu orang yang tidak akan mati sampai Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang dia senangi. Walau anna rajulan amila li ta'atillahi ta'ala fi baitin fi jawfi baitin ila 70 baitan ala kulli baitin babun min hadithin la albasahu Allahu rida'a amalihi hatta yatahaddasan nasu bidzalika wa yazidu. Andai kata ada seseorang yang beramal
Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Bukan hanya di dalam rumahnya, tapi di dalam rumahnya lagi, di dalam kamarnya lagi. Sampai 70 rumah, dan di setiap rumah tersebut ada pintu yang terbuat dari besi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan dia selendang amalnya sampai manusia atau orang-orang menceritakan amal kebaikan tersebut, dan bahkan cerita itu akan lebih. Lalu waqila ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yaziduna, bagaimana kok bisa nambah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu senang terhadap amal yang bertambah atau apa yang ditambah dari amalnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang dikatakan mukmin itu adalah mereka yang dia tidak akan mati sampai pendengarannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia cintai. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keyakinannya kuat, yang kuat itu tidak hanya dia ucapkan, saya adalah orang yang yakin kepada Allah, saya adalah orang yang percaya kepada Allah, saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman itu adalah orang yang bukan hanya dia keyakinannya terpatri, tertancap di dalam hati sanubarinya, tetapi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia keyakinannya tertancap di sanubarinya, kemudian dia mengakui dengan mengikrarkan dengan lisannya bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Jauh lebih daripada itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang melaksanakan keimanannya atau keyakinannya dalam bentuk amaliyah-amaliyah saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak-akhlakul karimah. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dia tujukan hanya kepada Allah, yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, sampai ketika dia mati tidak akan terhembus nafas terakhir yang keluar dari dalam tubuhnya sampai Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kepada dirinya kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan, andai kata seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking ingin menyembunyikan ibadahnya, kebaikannya, dia lakukan di dalam rumah. Bukan hanya di dalam rumah, dia lakukan lagi di dalam rumah itu ada kamar lagi. Sampai 70 kamar dalamnya, sampai 70 rumah. Saking tersembunyinya lagi, di dalam rumah itu ada pintu, yang mana pintunya terbuat dari besi, sehingga orang lain tidak mengetahui apa kebaikan yang dia lakukan. Orang lain tidak mengetahui kebaikan, berbagai macam kebaikan yang dia lakukan. Saking dia ingin menyembunyikan kebaikan-kebaikannya tersebut dengan dasar ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang seperti itu, walaupun dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan amal, selendang amalnya itu, akan menyelendangkan amalnya itu kepadanya, sehingga amalnya itu akan diceritakan oleh orang-orang, bahkan ceritanya lebih daripada apa yang dia lakukan. Nah, ini kebaikan. Sesembunyi apapun kita menyembunyikan kebaikan, kesalehan kita, Allah Subhanahu wa taala akan membuka kebaikan tersebut, sehingga yang nampak dalam cerita dan kisah yang ada pada diri kita semua adalah cerita-cerita kebaikan, kisah-kisah kesalehan yang diceritakan oleh orang-orang yang mungkin bersama kita dan orang-orang yang ada di setelah kita. Demikianlah para kekasih-kekasih Allah,
para ulama-ulama usalihin, para salafun salih, mereka bukankah telah beribu tahun, beratus tahun, berpuluh tahun meninggalkan kita sejak lama, tetapi kesalehan mereka, keteguhan iman mereka, ketakwaan mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, bahkan sampai nanti masih diceritakan, masih diambil manfaat, diambil contoh oleh orang-orang yang ada di setelahnya atau orang-orang yang hidup di setelahnya. Demikianlah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, yang beramal saleh dengan keikhlasan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya oleh para sahabat, "Bagaimana kok bisa ya Rasulullah? Amalnya itu bahkan lebih diceritakan orang lain." Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang senang ketika amalnya bertambah, terus bertambah. Nah, jadi walaupun dia telah meninggal, walaupun dia telah tiada, kebaikan-kebaikannya terus diceritakan oleh orang-orang sampai seperti yang kami sampaikan tadi, sampai kapanpun, karena akan menjadi contoh tauladan pembelajaran yang baik bagi orang-orang yang beriman setelahnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsumma qala atadruna man al-fajiru?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yukrihu walau anna 'abdan 'amila bima'siyatillahi ta'ala fi baitin fi jawfi baitin ila 70 baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahu Allah ta'ala rida'a amalihi hatta yatahaddasan nasu bidzalika wa yazidu. Qila wa kaifa yaziduna ya Rasulullah? Ya Rasulullah, qala innal fajira yuhibbu ma zada fi fujurihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tahukah kamu siapa orang yang jahat itu?" Orang yang jahat itu, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, orang yang jahat itu atau orang yang lacut itu, yaitu alladzi, orang yang dia tidak akan mati sampai Allah memenuhi pendengarannya dari apa yang dia tidak senangi. Meskipun seorang hamba beramal melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala di dalam rumah, kemudian bukan hanya di dalam rumah, tapi di dalam rumah tersebut ada rumah lagi atau ada kamar lagi, sampai 70 rumah, sampai 70 kamar dalamnya, dan di setiap kamar itu dikunci, ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan orang tersebut selendang amalnya, sehingga orang-orang akan bercerita dengan amal tersebut bahkan lebih. Nah, orang yang jahat adalah orang yang tidak akan mati kecuali mereka telinganya akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengaran dari amal kejelekan yang dia lakukan. Sampai seseorang, saking dia menyembunyikan kejelekannya, dia melakukan kejelekan itu di dalam rumah. Tidak hanya di dalam rumah, tapi di dalam rumah itu ada rumah lagi. Sampai 70 rumah. Dan di setiap rumah itu ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi. Saking tersembunyinya ini kejelekan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu, yang maha kuasa, akan memakaikan orang yang berbuat kejelekan itu selendang amalnya, sehingga orang-orang akan menceritakan amal keburukannya tersebut, bahkan lebih daripada itu. Lalu para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
Wa kaifa yaziduna ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa nambah amal keburukannya itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal fajira yuhibbu ma zada fi fujurihi. Sesungguhnya orang yang jelek itu dia senang kalau kejelekannya itu bertambah. Jadi meskipun tadi tersembunyi, dia lakukan kejelekannya tersebut, suatu saat sebelum dia meninggal, dia akan mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita kejelekan yang dia lakukan itu, keburukan yang dia lakukan itu, bahkan lebih. Lalu sahabat merasa heran, kok lebih ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa lebih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah orang yang jahat itu, orang yang ahli maksiat itu senang pada kejahatannya? Dia senang kepada kejahatannya. Ya contohnya lah, kadang-kadang seseorang ketika melakukan suatu kejelekan, saking bangganya dia dengan kejelekan itu, dia ceritakan dengan orang lain. Tadi saya telah bertemu dengan si fulan atau si fulana, saya berbuat ini dan itu, sambil membanggakan kejelekannya. Atau dia minum khamar, saya telah minum berpuluh-puluh botol misalnya, saking dia ingin mungkin dikatakan orang yang mampu untuk menahan khamar tadi itu agar dan tidak mabuk dan lain sebagainya. Atau dia menceritakan kejelekannya, dia telah mengambil barang si A, barang si B, dia telah mengakali atau dia telah menguasai, menzalimi si fulan, si fulana dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia bangga dengan apa yang dia lakukan itu, dia ceritakan. Ini orang yang ahli maksiat seperti itu. Sudahlah dia berbuat kejelekan, sudahlah dia berbuat kezaliman, dia bangga lagi dengan kezaliman itu, dia beberkan, dia ceritakan dengan penuh kebanggaan, bahkan sambil dia tertawa menceritakan kemaksiatannya. Inilah orang yang fajir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang fajir atau orang yang jelek itu dia senang dengan kejelekannya? Maka setelah dia meninggal pun, atau ketika dia masih ada pun, orang-orang akan menceritakan kejelekan-kejelekannya. Terus diceritakan kejelekan tersebut. Sebagai apa? Sebagai iktibar atau pelajaran bahwa jangan sampai melakukan kejelekan-kejelekan seperti yang dilakukan oleh si fajir ini. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang fajir tadi. Dia tidak akan mati sehingga telinganya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang menyenangkannya bagi orang yang beriman, dan begitu pula sebaliknya dengan orang yang fajir atau orang yang jahat, dia tidak akan mati sehingga telinganya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendengaran-pendengaran yang tidak dia senangi atau yang dia benci. Kemudian kita lanjutkan, waruya, dan diriwayatkan an Auf bin Abdullah, dari Auf bin Abdullah, annahu qala, sesungguhnya Auf bin Abdullah berkata, kana ahlul khairi yaktubu ba'duhum ila ba'din. Dulu ahli-ahli kebaikan, orang-orang yang senang berbuat baik itu, mereka saling berkirim surat di antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Mereka menulis bithalathi kalimatin, dengan 3 kalimat, yaitu man amila li akhiratihi kafahullahu amrad dunyahu. Barang siapa yang berusaha konsisten beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan dunianya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersungguh-sungguh dengan ibadah, kita bersungguh-sungguh dengan doa, kita bersungguh-sungguh dengan usaha, kita bersungguh-sungguh,
Kemudian kesungguhan itu kita niatkan sebagai sarana untuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah niat kita, perbuatan amal kita, baik amal itu bentuknya bentuk akhirat dan amal yang bentuknya bentuk dunia, akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Nah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, yang tujuannya kita mencari kebahagiaan akhirat, maka dunia kita juga akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada di antara kita yang memandang orang lain. Ustadz kan mengatakan atau dikatakan oleh sebagian ulama ahli kebaikan yang terdahulu, orang yang senantiasa konsisten kehidupannya konsisten di dalam amal akhirat, maka Allah akan cukupi urusan dunianya. Tapi kok saya lihat Ustadz, kenapa kok dalam pandangan mata dia orang yang sengsara ya, orang yang kurang ya dalam segi harta, dia tidak punya kedudukan ya. Nah, dan kita pahami bahwa kecukupan itu bukan hanya dalam segi harta, kecukupan itu bukan hanya dalam segi kedudukan, bahwa kecukupan itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Orang yang memiliki harta yang banyak atau orang dikatakan orang kaya lah, belum tentu di dalam hatinya punya rasa cukup sehingga dia terus bekerja, terus mencari. Padahal dia sudah punya kendaraan yang begitu banyak, dia punya rumah yang begitu mewah, perhiasan yang begitu banyak, tetapi kenapa dia masih banting tulang siang malam, tidak kenal bahkan dengan anak dan keluarganya, berangkat pagi pulang malam, sampai begitu pergi lagi, tidak ada waktu untuk berkumpul, hanya memikirkan bagaimana untuk menumpukkan hartanya. Ini bukankah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang merasa terus kurang, tidak cukup dengan apa yang dia miliki atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang sekasat mata kita lihat, rumahnya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja, kehidupannya biasa-biasa saja, tetapi dia selalu bersyukur, selalu tenang, selalu memanfaatkan waktunya kebaikan demi kebaikan, tidak ketinggalan dalam ibadahnya kepada Allah. Dia merasa bersyukur, dia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penjelasannya, laisal ghina bikathratil mal walakinnal ghina ghinaun nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwa, yang jiwanya merasa cukup bahkan lebih terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia ketika merasa kurang, tidak memiliki harta, tenang saja hidupnya, bahagia saja hidupnya, tersenyum saja hidupnya, dibandingkan orang yang banyak harta, sibuk dengan hartanya, tidak sempat bersosialisasi, apakah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan oleh para ulama, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kecukupan di dalam jiwanya untuk urusan dunianya. Ya, mungkin secara kasat mata seperti yang kami jelaskan tadi, tetapi juga secara kasat mata ada yang betul-betul dicukupkan oleh Allah. Dia rajin beramal saleh, tetapi rizkinya juga dilancarkan oleh Allah, kedudukannya juga tinggi di dalam pandangan manusia. Kemudian yang kedua, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Nah, ini perkataan ahlul khair. Dia konsisten mempelajari,
hukum-hukum Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dia konsisten di dalam beribadah kepada Allah, menjalin hubungan indah dengan Allah. Apa yang diperintahkan Allah dia taati, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia jauhi. Dia laksanakan sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hubungannya dengan Allah, insya Allah secara otomatis akan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika dia berhubungan baik dengan manusia, dia gaul kesana kemari, berhubungan dengan orang yang banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan secara otomatis memiliki hubungan yang baik kepada Allah. Andai kata dia tidak beribadah, dia tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, hubungan tersebut tidak akan terjalin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama dan yang kedua ini kita bisa logikakan, ibaratkan seseorang yang menanam padi pastilah akan tumbuh rumput di ladangnya. Tetapi seseorang yang menanam rumput tidak mungkin padi ikut tumbuh. Demikianlah perumpamaannya. Kalau seseorang menanam kebaikan, menanam hubungan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis hubungan sesama makhluk Allah akan menjadi baik. Tetapi ketika dia hanya berhubungan baik dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia, dia tidak peduli hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Ini mungkin satu perumpamaan yang dapat kita berikan sebagai pendekatan logika kita, bagaimana seseorang yang menjalin hubungan indah dengan Allah akan mendapatkan hubungan indah pula dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki rahasianya, memperbaiki hatinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki jasadnya. Nah, ketika hati kita kita bersihkan dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat tercela, kita bersihkan dari sombong, kita bersihkan dari ujub, kita bersihkan dari ananiyah atau egois, kita bersihkan dari tamak, kita bersihkan dari dengki, hasud dan lain sebagainya, dari sifat-sifat tercela, kita konsisten, kita fokus membersihkan hati kita, niscaya jasad kita, tubuh kita akan menjadi tubuh yang baik. Amal kita, perbuatan kita secara otomatis akan menjadi orang yang beramal dengan amal yang baik. Kalau riya atau tidak ikhlas kita buang, maka insya Allah keikhlasan akan masuk di dalam hati kita. Kalau kesombongan kita buang, insya Allah rendah hati akan masuk di dalam diri kita. Kalau sifat tamak kita buang, maka sifat ridho, sifat rela menerima akan masuk di dalam diri kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berjuang untuk memperbaiki hatinya, fa insyaallah secara otomatis tubuhnya, perbuatannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti kata, rahasianya ketika dia berfokus untuk memperbaikinya, insyaallah perbuatannya secara otomatis juga akan menjadi baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semakin menambah khazanah atau perbendaharaan pengetahuan kita untuk dapat kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon doakan Al-Fakir bukan hanya dapat membaca kitab ini, tetapi juga betul-betul dapat memahami dan mengamalkan hingga sampai akhir hayat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti
Dan mudah-mudahan, kami doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan tuntunan kebaikan, diberikan pertolongan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.